Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengapresiasi salah satu sastra anak, yaitu cerita fabel. Fabel adalah cerita yang mengisahkan kehidupan hewan yang bertingkah laku seperti manusia. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fabel semuanya adalah binatang. Namun, seringkali juga terdapat karakter minoritas, yaitu berupa manusia. Fabel merupakan cerita fiksi atau hanya sekedar hayalan belaka. Cerita fabel sering juga disebut dengan cerita moral, disebabkan mengandung pesan pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik. Nah, setelah mengetahui pengertian dari cerita fabel, sekarang saya akan menceritakan salah satu cerita fabel yang paling populer di kalangan masyarakat, tentunya anak-anak, yaitu cerita fabel tentang monyet dan buaya. Saya yakin sebagian besar dari kita pasti telah mengetahui cerita tentang buaya dan monyet. Namun sekarang ayo kita dengarkan sama-sama lagi cerita tentang buaya dan monyet. Nanti kita akan mencari beberapa unsur intrinsik yang ada dalam cerita fabel tersebut, dan kita akan mengetahui pesan moral yang terdapat dalam cerita buaya dan monyet. Alkisah di sebuah hutan, hiduplah seekor monyet yang tinggal di pohon beri yang berada di tepian sungai. Di hutan yang sama, hidup juga seekor buaya dan juga istrinya. Suatu hari, buaya datang ke tepi sungai dan beristirahat di bawah pohon beri tersebut. Karena mengetahui buaya tersebut kelaparan, jadi monyet berbaik hati dan memberinya beberapa buah. Kembali keesokan harinya untuk mendapatkan lebih banyak buah, karena ia ternyata menyukai buah-buahan itu. Seiring hari-hari berlalu, monyet dan buaya menjadi teman baik. Suatu hari, monyet mengirim beberapa buah untuk diberikan kepada istri buaya. Istri buaya makan buah-buahan itu dan menyukainya. Namun, istri buaya tidak menyukai bahwa suaminya itu selalu menghabiskan waktu bersama monyet. Dia memberitahu suaminya, "Hanya sepat dan tidak enak. Saya membayangkan betapa manisnya hati monyet itu. Berikan aku jantung monyet." Buaya itu tidak mau membunuh temannya, tapi tidak punya pilihan karena dia juga menyayangi istrinya. Keesokan harinya, dia mengundang monyet datang ke rumahnya untuk makan malam dengan alasan istrinya ingin bertemu dengannya. Monyet itu senang dan ingin datang, namun dia tidak bisa berenang. Jadi buaya membawanya di punggungnya. Dia senang karena dia telah berhasil menipu monyet itu. Namun, di perjalanan dia mengungkapkan alasan sebenarnya, bahwa dia membawa monyet itu untuk mengambil jantungnya. Kemudian, monyet pintar itu berkata, "Seharusnya kamu memberitahu saya sebelumnya. Saya meninggalkan jantung saya di pohon. Kita harus kembali dan mengambilnya." Buaya percaya padanya dan membawanya kembali ke pohon. Sesampainya di pohon, monyet langsung memanjat dan menyelamatkan hidupnya. Berdasarkan cerita fabel yang telah saya ceritakan tadi, terdapat beberapa unsur intrinsik yang perlu kita ketahui dalam cerita fabel itu. Ada 3 unsur intrinsik yang harus kita ketahui yang ada dalam cerita fabel buaya dan monyet ini. Latarnya yaitu di sekitar pohon beri yang berada di tepian sungai. Alur yang dikisahkan dalam cerita fabel monyet dan buaya ini menggunakan alur maju. Tokoh yang ada dalam cerita tersebut, yaitu yang pertama adalah monyet, yang kedua adalah buaya, dan yang ketiga adalah istri dari buaya. Nah, karena seringkali cerita fabel disebut dengan cerita moral, maka kita harus mengetahui pesan moral yang terdapat dalam cerita fabel
buaya dan monyet ini. Dan moral yang terkandung dalam cerita fabel buaya dan monyet ini yaitu jangan pernah mengkhianati persahabatan untuk kepentingan diri sendiri. Dan jadilah anak pintar dengan rajin belajar agar tidak ada yang bisa menipu dan memanfaatkan kamu. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai apresiasi sastra anak, yaitu berupa cerita fabel, buaya, dan monyet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.